pemerintah. Jadi disclaimer-nya itu bahwa ini hanya diskusi santai, ini tidak serius, tidak mendiskreditkan pihak manapun. Ini hanya obrolan yang ada di lingkungan desa. Disclaimer-nya itu. Ngobrolin desa Luar biasa. ini menarik ini Pak Jay. Ini Ngopi. sepertinya kita ngobrol banyak sambil ngopi ini bagus ini. Mau ngopi lah. Terutama kita ngobrolin desa ini ya. Jadi desa ini banyak memang yang diobrolkan ini. Kenapa harus Tapi ngobrol? harus sambil ngopi memang ngobrolnya. Kalau nggak sambil ngopi, waduh. Jadi kenapa harus ngobrol desa? Karena kan basis negara ini ada di desa. Ya, betul. Sekarang apa nih yang sedang hangat soal desa? Pasti udah tahu dong. Yang dari kemarin berseliweran di Itu TV nasional. Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih. Pusing nggak sih Koperasi Desa Merah Putih itu? Sebenarnya Peluang atau jebakan sebenarnya? ini ngeri-ngeri sedap. Nah, Karena kalau ngomongin koperasi desa, satu sisi memang positif. ya. Eh, Oke, terus Funding parent kita kan sudah sejak lama ngomongin koperasi di negara kita ini. dari zaman KUD, KUT. Wow, dari zaman Oh, berarti ini konsep upgrading sebenarnya. iya. Upgrading dari KUT dan KUD ya. Artinya Kalau pola sama mungkin. kalau ngomongin koperasi sebenarnya ini positif ya. Gitu. Tapi satu hal yang sekarang ramai itu diperbincangkan, apakah koperasi Desa Merah Putih di pemerintah sekarang ini sudah siap hadir di desa atau belum, itu dong masalahnya. Nah, ini pertanyaan yang tentunya harus kita cari jawabannya bareng-bareng. Karena pasca isu koperasi ini, program koperasi ini gaungkan oleh pemerintah pusat, kan hal-hal yang kalau bahasa kita memandu di hidung lah. Hal-hal yang manis-manis yang disampaikan, akan mendongkrak, akan begini. Ketika sudah berproses, ini ternyata banyak beberapa kepala desa yang masuk ke saya ini pusing ini. Itu kan diawali dari informasi yang begitu cepat. Ya, Jadi ada amanat presiden, ya, impres ya. impres presiden yang desa agar segera membuat koperasi, bentuk koperasi. Ya. Di waktu bersamaan regulasi ini secara teknis atau segala macam itu kan tidak lebih awal, harusnya lebih awal sosialisasi segala macam. Tapi karena keterdesakan oleh instruksi presiden inilah kemudian mau tidak mau desa harus segera membentuk. Nah, yang paling menarik itu terakhir diawali dari desa pengurus koperasi akan mendapatkan uang sampai 35 miliar itu kan. Infonya kan ramai di media sosial gitu. Bro, gitu luar biasa kan. Akhirnya orang banyak berbondong-bondong karena berharap nanti melalui koperasi desa ini mereka akan mendapatkan gaji yang besar. Ternyata tidak begitu. Doktrin awal nih lewat iklan-iklan, lewat sosialisasi. Iya. Dikasih blek gitu kan. 5 miliar kan. Ya. Luar biasa kan itu. Akhirnya kan antusias luar biasa. Gitu. Di tengah perjalanan mulai dikenalkan himbara. Ya kan? Kesini lagi mulai dikenalkan plafon pinjaman. Kesini lagi mulai dikenalkan soal berapa bunga. Yang makin kesini lagi dan tentunya buat kita kaget, dana desa jadi jaminan. Waduh. Gimana ini kalau ini yang menarik. Sebenarnya memang butuh waktu. Jadi kalau misalkan koperasi ini nanti 2026 rada masuk akal nih berjalannya. Karena kenapa timbul kontroversi itu? Sumber yang yang begitu cepat ke masyarakat. Informasi yang bersumbernya dari pemerintah itu kemudian tidak utuh, melihat di informasi di medsos,
yang 5 miliar dulu ya, 3 sampai 5 miliar gitu. Karena ada informasinya macam-macam tanpa ada filter di awal, sehingga orang banyak berbondong kayak project gitu. Itu satu. Kalaupun pada akhirnya warga sudah mulai paham kan, ternyata 3 sampai 5 miliar itu bukan dikasih, tapi dipinjamkan oleh bank yang tentunya pakai aturan-aturan perbankan yang ketat dan mengikat. Artinya soal pengurus koperasi nanti mendapatkan gaji berapa tergantung bagaimana mereka mampu mengelola usaha ini. Nanti di koperasi ada usaha apa aja begitu. Ntar, Pak Jai, begini. Ini yang harus kita bahas ini soal ini. Saya agak rancu memang ya soal apa prinsip dasar koperasi itu kan sesuai undang-undang koperasi itu kan kemandirian dan otonomi. Betul kan? Kemandirian dan otonomi. Di sisi lain pemerintah pusat tentunya, kita juga sama pemerintah, tapi kita terbawah pemerintah pusat, dalam tanda kutip ya, menjaminkan dana desa untuk ke bank jika si koperasi yang minjam ke bank itu tidak berjalan atau bangkrut. Ini serius, ini bingung saya. Serius tapi santai ini ya. Ini bingung saya. Ini di mana konsep? Begini. Undang-undang jelas. Oke. Pertanyaannya yang menguatkan ini kan impres. Nah, undang-undang dan impres tinggal mana tuh? Undang-undang lah gitu ya. Nah, impres kan turunannya. Ya. Begini, yang tadi sampaikan itu soal koperasi bisa meminjam uang melalui Himbara, himpunan bank apa namanya? Himbara itu himpunan bank negara. Bank negara, betul. Nah, persoalannya ketika koperasi sudah meminjam uang dan tidak mampu atau ada hambatan pada saat pembayaran segala macam gitu, maka ini dibebankan ke dana desa. Itu masalahnya. Jadi desa ketiban ketiban masalah pastinya. Karena gini, karena dari 75.000 desa itu tidak semuanya memahami soal prinsip dasar perkoperasian, cara mengoperasionalkannya, cara pengembangannya. Memang ini jadi tanggung jawab pemerintah sih, karena kan nanti ada rencana pelatihan, penguatan kapasitas dan lain-lainnya. Tapi jaminankah itu akan menjadi tolak ukur yang benar-benar berhasil bisa membuat 75.000 koperasi se-Indonesia itu bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan pemerintah? Sebenarnya begini, kalau misalkan polanya si koperasi desa itu dia menjadi bagian dari desa, misalkan jadi salah satu unit usaha, karena di desa itu kan ada BUMDes. Kalau badan usaha milik desa kan jelas dia hadir diciptakan dalam upaya untuk menarik PADes badan usahanya. Nah, sementara yang menariknya di koperasi tidak demikian. Gitu. Kalaupun di sana ada aturannya, tapi kan saklek. Nah, kalau saja di awal saklek beri kepastian bahwa misalkan koperasi itu wajib dia bekerja sama dengan BUMDes atau menjadi langsung unit usaha BUMDes, sehingga ada keuntungan bagi desa. Kan target utamanya menuju desa mandiri. Apakah jadi jaminan ketika koperasi berdiri dia tidak memberikan sumbangan PADes? Desa akan mandiri kan tidak juga. Justru kalau saya melihat ini masih punya waktu kita sampai 2026 sebenarnya. Ini bisa diusulkan nanti ke pemerintah, siapapun yang berani tolong sampaikan. Jadi yang bagus itu desa sudah punya BUMDes dan koperasi desa Merah Putih unit BUMDes. Itu bagian dari usaha BUMDes. Karena dana desa sudah dijaminkan untuk artinya kan Himbara. Penjaminan dana desa itu ke Himbara, dia rada masuk akal. Kenapa? Kalau unit koperasi di bawah BUMDes. Gitu. Karena kan nanti BUMDes targetnya kan PADes. Begitu. Ini agak rancu sih memang. Agak rancu begini. Koperasi itu di luar lembaga desa, ya. Di luar lembaga desa hanya ex officio kepala desa sebagai dewan pengawas, yang tentunya dewan pengawas kan terbatas. Kapasitas dia bukan eksekutor ya. Dia hanya memberikan masukan dan pertimbangan saja gitu kan, tidak di tataran eksekutor. Berarti kata Pak Jai rancu nggak sih dana desa jadi jaminan ke Bank Himbara, tapi ketika koperasi itu produktif tidak ada bentuk PADes yang diwajibkan oleh pemerintah pusat agar koperasi itu setor keuntungan
ke desa lewat PADES. Ini catatan jujur. Jadi kalau kita sih menyarankan si koperasi Desa Merah Putih itu dia harus atau wajib bekerja sama dengan BUMDes, sehingga nanti ini jadi unit usaha dan desa bisa memberikan permodalan melalui BUMDes ini. Nah, rada connect, rada nyambung kalau nanti ujung-ujungnya desa harus bertanggung jawab atas himbara. Karena apa kompensasinya? Karena si koperasi Desa Merah Putih dia bagian unit usaha BUMDes. Nah, apakah sekarang semua koperasi itu sudah terkoneksi di BUMDes? Belum tentu, tidak. Tidak ada kewajiban utama, itu masalahnya, koreksinya ya. Jadi kan kita negara demokrasi dong. Betul. Ke Pak Menteri dan pemangku kebijakan lainnya, yang baik itu ini konsep koperasi Desa Merah Putih udah sangat bagus banget. Saya sepakat sebenarnya dengan program ini. Ini program yang luar biasa. Tapi ada catatannya, bagus juga. Pak Presiden Prabowo ini. Nah, bagus konsepnya, tapi sayangnya kalau dia berdiri sendiri, ini kan tidak menopang terwujudnya desa yang maju, yang mandiri kan gitu. Justru untuk menuju cita-cita desa yang mandiri, si koperasi Desa Merah Putih ini dia harus bekerja sama dengan BUMDes, menjadi unit usaha BUMDes. Desa nanti bisa memberikan. Saya potong. Bekerja sama atau di bawah unit BUMDes? Idealnya. Otomatis kalau bekerja sama kan dia bisa mandiri, tapi dia bisa memberikan sumbangan PADES melalui BUMDes. Begitu. Ini yang harusnya didorong gitu. Karena apa? Harus jujur. Mereka tapi kata saya lebih baik yang bicara ideal ya, karena kan konteks yang jadi bahasan kita hari ini kan yang dana desa digadaikan tadi itu. Tapi serius, kita ngobrol serius ini ya? Serius. Tapi saya ngopi tetap. Jadi kan konteksnya pembahasan kita ini kan dana desa yang digadaikan ketika koperasi itu gagal. Ya. Maksudnya kalau berbicara digadaikan karena kebijakan pusat ya tentunya kita terima-terima aja dong. Tapi mungkin idealnya ketika dana desa digadaikan untuk kepentingan Kopdes yang notabene dia minjam ke himbara, ya kenapa tidak Kopdes di bawah unit BUMDes, sehingga satu irisan tuh Kopdes, BUMDes, Pemdes, begitu satu irisan. Kalau kita ibaratkan diagram sekarang posisinya itu Kopdes kan mau nggak mau memang di luar lembaga BUMDes kan? Iya kan? Di luar lembaga desa gitu. Masa kita bertanggung jawab sih, Pak J? Ya, masa kita harus bertanggung jawab dengan tetangga kan begitu sebenarnya kan begitu ya. Gitu. Artinya kan harapannya kalau dari pemerintahan desa si koperasi desa ini terikat. Gitu. Dia tidak hanya bisa membantu masyarakat, tapi kan bisa mendorong desa melalui sumber PADES yang dihasilkan dari koperasi Desa Merah Putih. Nah, kalau Jesse lihatnya harusnya begitu. Gitu. Mau tidak mau si Kopdes ini dia harus menjadi unit usaha BUMDes. Gitu. Langkah yang paling enaknya ini kan harus jujur, tidak semua desa itu BUMDesnya jalan. Justru stimulan itu untuk memicu koperasi BUMDes yang sempat ada atau yang vakum ini dengan adanya koperasi Desa Merah Putih ini begitu. Nah, yang keduanya kan desa akan dengan mudah memberikan permodalan gitu ya. Jadi kalau ujug-ujug langsung dia kan belum punya usaha, langsung minjam kan enggak kayak kalau usaha kayak gimana? Berarti gini, berarti kita harus sepakati dulu bahwa konsep Kopdes ini konsep yang luar biasa. Bagus konsep banget. Yang brilian, konsep yang akan cepat mendongkrak perekonomian yang ada di desa. Kita sepakat itu ya? Sepakat. Tapi yang jadi masalah regulasinya ini. Regulasi yang mengatur proses ini yang masih ya tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tadi soal undang-undang koperasi. Betul. Soal kemandirian yang ada di desa. Nah, itu poin yang terakhir. Yang dimaksud dengan desa mandiri itu desa yang mampu mengelola dirinya sendiri. Artinya kan desa harus sudah mampu dia menghasilkan pendapatannya sendiri. Nah, itu yang jadi masalahnya. Desa atau masyarakat desa? Enggak, pemerintahan desanya.
Benar Kan ada misalnya di kan. desa itu ada status desa tertinggal, Ya. berkembang, maju, mandiri. Berarti kalau desa sudah kategori desa mandiri, dia sudah bisa menghasilkan modal sendiri, keuntungan sendiri, PAD-nya sudah dapat. Betul. Nah, saya sih melihatnya justru koperasi ini kalau dia statusnya ada di bagian unit usaha BUMDes, ini proses menuju desa mandirinya jelas gitu. Kalau dia terpisah, desa hari ini kan butuh support gitu, butuh wadah-wadah yang bisa mendorong menghasilkan pada gambaran satu, cek se-Indonesia berapa jumlah desa yang dia mampu menghasilkan PADes dari usaha desanya. Rata-rata kan kecil sih presentasinya. Kecil. Justru itu. Yeah. Justru itu. Rata-rata kan hanya memanfaatkan dana desa yang diberikan oleh pusat. Nah, harapannya justru untuk mendorong menjadi desa mandiri ini, hadirnya koperasi desa itu kan realistis. Oke. Kita kesampingkan dulu deh soal regulasi yang dari awal kita bahas rancu ya. Kita kesampingkan dulu soal itu karena ya kita di bawah mau nggak mau harus tertib terhadap apa yang sudah diatur oleh pusat, walaupun memang kalau ngeletak sebenarnya ya. Ngeletak. Aduh ini gimana sih gitu. Tapi kita fokus deh sekarang bahas soal konsep Kopdes yang digulirkan oleh pemerintah untuk peningkatan ekonomi yang ada di desa. Ya. Saya kemarin sempat berdiskusi dengan kawan-kawan kepala desa. Ada beberapa kepala desa yang bertanya ke saya, Pak ini saya usaha apa ya? Pak saya ini usaha apa ya? Mayoritas masih banyak yang kebingungan soal konsep usaha. Walaupun dalam Inpres, dalam Permen, Permendes, Permenkop itu kan tertuang jenis-jenis usahanya ya, obat-obatan, simpan pinjam, sembako dan lain-lain, pupuk, bla bla bla, gitu kan. Saya bilang begini Pak Jai, kata saya, di zaman sekarang ini kita tidak bicara masyarakat menengah ke atas lah. Saya bicara masyarakat menengah ke bawah. Kebutuhan pokok setiap bulan kata saya minimal ada nggak 1 juta. Beli beras, beli minyak goreng, beli garam, beli lain-lainnya, telur. 1 juta kata saya, 1 juta minimal ada nggak? Oh ada Pak. Nih kata saya begini, bayangkan, contoh dalam satu desa itu ada 1.500 kakak. Kita jangan hebat-hebat ngambil 1.500, ambil 1.000 aja. Kita koperasi nanti supply itu kebutuhan pokok 1.000 kakak itu, yang tentunya sudah kita hitung 1 bulan itu mereka minimal 1 juta mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pokok. Berapa kata saya hitung? 1.000 dikali 1 juta berapa? 1 miliar bro. Makanya kalau jalan kita harus sepakat bahwa konsep Kopdes ini memang luar biasa bagus. Konsepnya luar biasa. Untuk meningkatkan, mendongkrak ekonomi di masyarakat. Dan sekarang dengan hanya satu sektor usaha saja, menyuplai kebutuhan masyarakat, pokok ya, beras dan lain-lain itu, kita minimkan 1 bulan 1 juta, kita kelola 1.000 kakak, perputaran uang di desa selama sebulan bisa 1 miliar tuh. Muter-muter di situ aja tuh Pak Jai. Itu kalau ngomongin soal koperasi hadir di desa, setuju pasti luar biasa. Tapi ada masalahnya adalah ini kan perlu kesadaran bersama. Gitu. Cita-cita kenapa koperasi Desa Merah Putih itu hadir kan begitu. Yang keduanya juga ini butuh kerja keras. Catatan satu lagi, mau tidak mau harus banyak edukasi. Betul. Harus banyak ngobrol ini si pengelola koperasi ini. Ngobrol dengan siapa? Ngobrol dengan pengurus koperasinya, ngobrol dengan lembaga-lembaga lain, pabrik segala macam. Karena selalu saja publik melihatnya ketika koperasi ini hadir itu dengan lembaga-lembaga yang sebelumnya sudah hadir di desa kayak BUMDes. BUMDes kan luar biasa banyaknya. Dan ya ada banyak juga yang berhasil gitu. Tapi juga tidak sedikit desa yang membuat BUMDes hanya sekedar membuat, setelah itu dia mati lagi kan begitu atau tidak jalan. Nah, karena itu cerminan dari masyarakat, harapannya justru ya termasuk kenapa kita ngobrol hari ini kan menganggap bahwa
koperasi desa, kita mendukung koperasi desa, Ya. tapi juga harus lebih selektif kan gitu. Terutama soal usaha apa yang mau dikelola oleh koperasi ini. Koperasi. Itu masalahnya. Betul. Berarti kan harus ada proses yang apa namanya yang lebih intensif lagi soal bagaimana pengelolaan koperasi. Berarti sekarang kita jangan fokus terhadap regulasi yang membingungkan ya. Kita fokus saja berarti terhadap konsep yang harus kita lakukan ketika koperasi itu sudah berjalan begitu ya. Nyatanya kan itu saja paling. Enggak, ini ada dua. Di satu sisi kita juga harus tetap memperhatikan regulasi, gitu ya, karena itu menjadi sandaran. Yang tidak boleh kita lupakan juga harus mempersiapkan diri, bersiap bagi koperasi juga. Jangan nunggu bola kan begitu. Harus. Yang saya takutkan begini Pak Jai. Yang saya takutkan ada desa dia minjem uang ke Himbara 3 miliar, bahkan 5 miliar atau berapapun itu. Kemarin kan Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Ibu Menteri Keuangan ngomong tuh di media sosial, saya pernah lihat videonya bahwa dana desa akan jadi jaminan dan ketika si koperasi itu bermasalah, kredit macet dan lain-lainnya, wajib membayar, plafonnya kan 6 tahun tuh. Jadi nanti selama 6 tahun dana desa dipotong tuh untuk nyicil ke Himbara. Yang kasihan siapa tuh? Desa. Masyarakat desa dong. Sebentar. Mau tidak mau pada akhirnya kan kita balik ngomongin aturan lagi. Iya. Malah kata sudah ngomongin soal koperasi. Ya. Ini fakta. Ya. Kita ngobrol santai aja. Berarti bagi Jay itu di benak kepala desa, aturan itu nggak bisa dicuekin, tetap harus diperhatikan. Iya dong. Karena masyarakat desa yang tergadaikan nantinya. Kita udah ngomongin kemana, balik lagi ke aturan kan? Iya, jadi yang bermasalah dalam tanda kutip orang lain, desa dan masyarakat desa yang harus kena imbasnya nantinya. Begini, artinya yang pertama, bener, yang harus diselesaikan itu kan aturannya. Salah satu yang kita bahas hari ini aturannya adalah dana desa itu bertanggung jawab atas pinjaman. Kan gitu. Betul. Koperasi yang minjam, gitu ya. Terus kemudian ketika macet segala macam, maka dana desa yang harus menanggung. Ini kan risikonya. Solusinya salah satu solusinya. Jadikanlah koperasi desa ini sebagai unit usaha di bawah BUMDes. Sehingga clear. Sehingga desa yang punya dana desa tidak merasa setengah hati ketika harus menanggung beban itu. Betul. Karena cantolan keterikatan antara Pemdes, kepala desa dan koperasi kan hanya di kepala desa yang sebagai dewan pengawas ex officio-nya itu kan, perangkat-perangkat desa dan lain-lainnya kan tidak tuh. Gitu ya. Kita yang ngurusin ayam ya, sampai bertelur kan, giliran telurnya keluar yang makan orang kan gimana? Kan orang. Kayak gitu. Iya. Jadi kalau ada ikatan jelas, maka dia yakin desa tidak akan pernah keberatan kan gitu untuk mengeluarkan desanya sebagai tanggung jawab. Oke. Tapi lagi-lagi ini kita hanya diskusi aja, ngobrol. Diskusi tidak untuk mendiskreditkan salah satu pihak manapun. Ini hanya obrolan di tingkat desa sebenarnya begitu. Sebenarnya begini, justru hal-hal yang seperti ini juga harus didengar oleh pemerintah. Jadi disclaimer-nya itu bahwa ini hanya diskusi santai, ini tidak serius, tidak mendiskreditkan pihak manapun. Ini hanya obrolan yang ada di lingkungan desa. Disclaimer-nya itu. Karena saking mendukungnya ke koperasi ini, koperasi Desa Merah Putih ini kita dukung banget. Makanya kita ngomong seperti ini gitu ya. Yang mudah-mudahan pemerintah sudah sejauh itu. Kan begitu. Ya. Kalau ternyata aturannya belum, nah ya, ini kan bisa menjadi catatan. Akhirnya begini Pak Jai, akhirnya kita hanya bisa berdoa, berharap, berusaha dan berupaya agar ketika koperasi ini jalan bisa benar-benar tadi mendongkrak perekonomian masyarakat dan tentunya dana desa tidak terimbas oleh keberadaan koperasi ini, sehingga dua-duanya tetap jalan. Masyarakat makin maju lewat koperasi, desa juga makin produktif gitu kan. Fokus juga dalam pengelolaan dana desanya untuk kepentingan masyarakat desa. Begitu ya? Iya, itu harapan kita semua tentunya. Jadi harapannya sebenarnya tidak banyak. Harapannya
desa bisa menjadi daerah yang mandiri. Itu Okay. nah, salah satu masalahnya untuk menopang menuju desa mandiri, desa harus mampu menarik PADES dan peluangnya ada di koperasi. Syaratnya koperasi harus menjadi bagian unit usaha badan usaha milik desa. Oke. Di situ aja ya. Kan begini, desa bisa dong menganggarkan permodalan untuk koperasi, tapi kan tidak langsung ke koperasi, dia harus melalui BUMDes. Ya. Nah, kalau kalimat itu ada di aturannya, misalkan di perintahnya, akhirnya kan semua desa mendorong agar si koperasi desa Merah Putih itu dia menjadi bagian unit usaha BUMDes. Kan sebenarnya obrolan kita kuncinya jadi sana. Ya. Gitu. Dan memang ada kemarin yang ngomong ke saya, Pak Jai. Ini kenapa sih pemerintah, kenapa nggak dimaksimalin aja sih BUMDes? Kenapa sih harus ada koperasi? Gitu kan. Mendingan dibuat regulasi tambahan kaitan soal BUMDes, bahwa BUMDes juga bisa misalkan minjem ke Himbara, begitu kan. Tinggal tambah aja tuh regulasinya di BUMDes itu. Kok ini harus koperasi lagi? Ini kan pusing kami nih. Nah, itu ada bahasa-bahasa apatis seperti itu di masyarakat. Itu kan terjawab. Kalau itu sih terjawab. Karena ini sudah terlanjur dibentuk segala macam. Iya. Jadi Sudah nggak bisa yang mundur lagi, kita harus tetap maju ini ya. Tinggal tadi itu bagaimana memfungsikan koperasi Desa Merah Putih ini sebagai unit usaha BUMDes. Ya. Itu masalah. Oke. Sehingga secara ini satu kali turun kita ke sungai, ada batu, ada segala macam kita dapat, artinya program koperasinya jalan, desa menuju kemandiriannya juga bisa tercapai karena ada pendapatan desa yang dihasilkan dari koperasi. That's right. Oke. Cocok berarti kalau begitu Cocok ya. Jadi intinya memang ngobrolin desa ini nggak bakalan beres-beres karena banyak hal yang harus kita obrolkan kaitan soal desa ini. Wajah negara itu kan ada di desa. Desa adalah ujung tombak keberhasilan sebuah negara. Jelas wajah negara itu ada di desa. Kalau desa di sana sudah mandiri, sudah maju segala macam, negara juga akan kelihatan berarti kekuatan negara ini ada di desa berarti. Ada desa. Ya. Oke. Sobat desa, jadi nggak ada beresnya kalau ngobrolin soal desa, dan tentunya ini baru obrolan awal kita ya. Kita baru awal. Nanti ke depan masih banyak tentunya bahasan-bahasan yang akan kita ulas kaitan tentunya soal ngobrolin desa. Tidak ada yang lain, ngobrolin desa. Ngobrolin desa luar biasa.